itu DNA? DNA merupakan kode genetik yang dimiliki oleh setiap sel makhluk hidup. DNA diperlukan untuk sebagai bahan baku sintesis protein. DNA ini akan ditranskripsi menjadi mRNA. Selanjutnya, mRNA tersebut akan ditranslasi menjadi protein. Alasan mRNA harus disintesis sebagai salinan DNA yaitu karena DNA merupakan kode genetik yang sangat berharga, sehingga harus dibuat salinannya dalam bentuk mRNA. Central dogma adalah proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan dari RNA menjadi protein melalui serangkaian proses transkripsi dan translasi. Tahapan central dogma dimulai dari pertama yaitu tahapan replikasi. Tahapan replikasi ini merupakan proses penggandaan DNA dari DNA induk untuk menghasilkan DNA anakan yang identik. Terjadi di titik awal replikasi atau origin of replication yang memiliki urutan basa spesifik. Lalu tahapan berikutnya adalah transkripsi. Transkripsi merupakan proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi mRNA. Terjadi di inti sel pada eukariot, melibatkan tahapan inisiasi atau promotor, elongasi, dan terminasi. Dan masuk ke tahap terakhir yaitu translasi. Translasi ini merupakan proses penerjemahan informasi pada mRNA menjadi rantai asam amino atau protein. Biasanya terjadi di ribosom dalam sitoplasma. tRNA membawa asam amino sesuai dengan kodon pada mRNA, dibaca melalui antikodon yang komplementer. Mari kita membahas tahapan central dogma dengan lebih mendalam. Yang pertama, tahapan replikasi. Replikasi adalah pembentukan DNA anakan dengan DNA induk sebagai template. Prinsip atau mekanisme replikasi terdiri dari pengenalan situs ori, penguraian pilihan utas ganda menjadi utas tunggal, dan sintesis perpanjangan rantai DNA. Untuk mekanisme replikasi DNA terbagi menjadi 12 tahap. Yang pertama, inisiasi, yaitu protein DNA mengenali titik awal replikasi atau ori sehingga membentuk gelembung replikasi. Yang kedua, pembukaan untai, yaitu enzim helikase memutus ikatan hidrogen antar basa sehingga memisahkan rantai ganda DNA. Yang ketiga, stabilisasi untai tunggal, yaitu protein SSB mengikat untai tunggal DNA yang terpisah sehingga mencegahnya menyatu kembali dan melindunginya dari nukleas. Yang keempat, polaritas untai, yaitu untai tunggal DNA memiliki orientasi berlawanan dari 3OH ke 5P dan 5P ke 3OH. Yang kelima, arah sintesis DNA, yaitu DNA polimerase 3 bekerja dari arah 5P ke 3OH berlawanan dengan arah pembacaan cetakan dari 3OH ke 5P. Yang keenam, pengurangan tegangan, yaitu enzim topoisomerase mengurangi tegangan pada untai DNA dan menguraikan superhelix pada DNA bakteri. Selanjutnya, tahapan yang ketujuh, pembentukan untai baru, yaitu setiap untai tunggal DNA menjadi cetakan, nukleotida ditambahkan dan membentuk kembali rantai ganda DNA yang antiparalel dan semi-konservatif. Yang kedelapan, peran primer RNA, yaitu DNA polimerase 3 memerlukan ujung 3OH untuk menambahkan nukleotida baru dan tidak dapat memulai sintesis sendiri. RNA polimerase mensintesis primer RNA pendek sebagai titik awal. Yang kesembilan, pemanjangan untai. DNA polimerase 3 menambahkan nukleotida baru ke ujung 3OH primer, sehingga memperpanjang rantai DNA baru. Yang ke-10, leading dan lagging strand. Leading strand adalah sintesis DNA berjalan kontinu searah dengan pembukaan replikasi, sehingga hanya memerlukan satu primer. Sedangkan lagging strand adalah sintesis DNA berjalan diskontinu berlawanan arah pembukaan replikasi, sehingga membutuhkan banyak primer dan menghasilkan fragmen Okazaki. Yang ke-9, penghapusan primer dan pengisian celah, yaitu DNA polimerase 1 membuang primer RNA dan menggantikannya dengan DNA baru pada celah fragmen Okazaki. Yang ke-12, penyambungan fragmen, yaitu enzim ligase menyambungkan fragmen-fragmen DNA pendek pada lagging strand menjadi untai yang kontinu. Yang kedua, tahapan transkripsi. Transkripsi adalah proses pemindahan informasi genetik dari ruas DNA ke RNA. Mekanisme transkripsi dibagi menjadi 3, inisiasi, elongasi, terminasi. Inisiasi, faktor sigma membantu RNA polimerase mengenali dan menempel pada promotor DNA, lalu RNA polimerase membuka untai DNA.
Elongasi, RNA polimerase bergerak sepanjang DNA, menyalin kode genetik menjadi mRNA. Tahapan akhir dari mekanisme transkripsi adalah terminasi. RNA polimerase mencapai terminator DNA, menyebabkan mRNA terlepas dan transkripsi berakhir. Pada kenyataannya, tidak semua RNA hasil transkripsi diterjemahkan ke dalam bentuk protein. Hal ini disebabkan oleh jenis RNA yang dihasilkan, tergantung dari jenis RNA yang terbentuk. Ada 3 jenis RNA yang terbentuk, yaitu mRNA, tRNA, rRNA. mRNA atau messenger RNA adalah RNA yang diproses lebih lanjut untuk diterjemahkan ke dalam bentuk protein. Messenger berarti pembawa informasi genetik dari DNA. tRNA atau transfer RNA adalah RNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA. rRNA atau ribosomal RNA adalah RNA yang akan membentuk ribosom yang berfungsi sebagai translasi kodon mRNA menjadi protein. Yang ketiga, translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida pada molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Dengan kata lain, informasi genetik yang dibawa oleh mRNA dibaca oleh ribosom untuk menghasilkan protein. Adapun mekanisme translasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, inisiasi. Inisiasi adalah tRNA inisiator atau tRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom. Subunit kecil ribosom bergerak sepanjang mRNA hingga bertemu kodon start. Subunit besar ribosom kemudian bergabung membentuk kompleks ribosom aktif. Yang kedua, elongasi. Elongasi adalah ribosom bergerak sepanjang mRNA. Setiap kodon berikutnya mengikat tRNA yang membawa asam amino yang sesuai. Ikatan peptida terbentuk antar asam amino yang berurutan. tRNA yang telah melepaskan asam aminonya akan keluar dari ribosom dan proses berlanjut hingga mencapai kodon stop. Yang ketiga, terminasi. Terminasi adalah kodon stop atau UAG, UAA, dan UGA tidak memiliki tRNA yang komplementer. Faktor terminasi berikatan dengan ribosom, menyebabkan pelepasan tRNA terakhir, subunit ribosom terpisah, dan protein hasil translasi dibebaskan untuk mengalami modifikasi lebih lanjut.